Oke, baik. Untuk yang kedua, yaitu kita akan mempelajari mengenai luas dan keliling segi empat, yaitu bagian belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama, yaitu adalah kita harus mengerti tentang materi prasyarat, yaitu untuk menyelesaikan belah ketupat, layang-layang, dan trapesium, yaitu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya ada di A, maka sisi yang ada di depan sudut A disebut dengan huruf A kecil atau sisi A kecil. Berarti nanti sisi BC akan diwakili oleh A, begitu juga dengan yang ada di depan sudut B, maka kita sebut dengan sisi B kecil, yang ada di depan sudut C disebut dengan sisi C kecil. Pada teorema Pitagoras, maka akan berlaku yaitu nilai dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Atau sisi miring BC, kita lihat BC ini adalah sisi miring, yaitu sisi terpanjang. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Dari segitiga siku-siku ABC berikut, kita juga dapat mencari nilai AC kuadrat atau B kuadrat dengan cara mengurangkan sisi terpanjang yaitu A kuadrat dengan C kuadrat. Atau boleh juga sisi B tadi disebut dengan AC, yaitu AC kuadrat sama dengan sisi terpanjang atau sisi miring yaitu BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Begitu juga untuk mencari dengan AB. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Contoh. Berikut adalah contoh yang pertama untuk teorema Pitagoras. Diketahui terdapat segitiga ABC dengan sisi AB panjangnya 8 dan sisi AC sama dengan 6. Kita ditanya adalah sisi BC. Jika kita lihat pada teorema Pitagoras yang sudah dituliskan, BC disebut dengan sisi miring, yaitu sisi terpanjang. Sisi miring atau sisi terpanjang didapat dari penjumlahan sisi-sisi lainnya, yaitu kita gunakan berarti sifat nomor 1, yaitu kita akan memiliki BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat, yaitu bisa kita cari dengan cara mengakarkan BC sama dengan akar dari AC kuadrat tambah AB kuadrat. Kita masukkan angkanya 6 kuadrat AC dan AB adalah 8 kuadrat. Jika kita hitung 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Sehingga untuk BC kita bisa hitung yaitu adalah akar dari 36 tambah 64 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, itu adalah materi prasyarat yaitu teorema Pitagoras. Nah, yang selanjutnya adalah luas dan keliling dari belah ketupat. Nah, untuk kelilingnya, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya, kita cukup menjumlahkan, yaitu keempat sisinya, keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau sama dengan 4 kali sisi. Lalu, untuk luas belah ketupat, bisa kita simak ilustrasi berikut. Gambar 2 buah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi yang sembarang. Arti kongruen itu adalah yang sama. Jadi kita lihat ini adalah belah ketupat pertama yaitu A dan belah ketupat yang kedua yaitu yang B. Lalu diketahui untuk masing-masing diagonal yaitu diagonal 1 adalah 6 satuan. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Disebut dengan diagonal 1.
Lalu diagonal 2, maka di sini kita lihat 1, 2, 3, dan 4. Yaitu 4 diagonal 2, 4 satuan. Setelah itu, kita potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonalnya. Diagonalnya tadi yaitu adalah garis ini ya. Ini adalah diagonalnya. Diagonal itu adalah yang membagi belah ketupat menjadi sama besar. Nah, kita potong. Nah, yang pertama, lalu berdasarkan diagonal yang vertikal, kita juga potong. Maka kita akan mendapatkan 4 buah segitiga yang kongruen. Lalu, gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat kedua, yaitu belah ketupat B, sehingga terbentuk suatu persegi panjang. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata dari 2 buah belah ketupat akan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, diagonal 1 tadi disebutnya sebagai sisi panjang dari suatu persegi panjang. Ini D1, yaitu sama dengan panjang. Nah, sedangkan diagonal keduanya tadi disebut, kalau dalam persegi panjang, ini disebut dengan sisi lebar. Maka karena di sini adalah persegi panjang luasnya, maka luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Karena tadi B ini adalah gabungan dari dua buah belah ketupat, maka dua belah ketupat tadi membentuk persegi panjang, yaitu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya diagonal 1, lebarnya diagonal 2. Sehingga kalau dua buah belah ketupat rumusnya adalah D1 kali D2, maka kalau kita mau cari satu belah ketupat, maka kita perlu mengalikan dengan setengah atau membagi dengan 2, yaitu setengah dari D1 atau diagonal 1 dikali dengan diagonal ke-2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa luas satu buah belah ketupat itu adalah D1 kali D2 bagi 2. Kita lihat yaitu bangun segi 4/5, yaitu layang-layang. Memiliki prinsip yang sama, yaitu untuk keliling adalah jumlah dari seluruh belah sisinya. Sehingga kalau kita lihat di sini, sehingga jika kita lihat untuk menentukan keliling layang-layang itu adalah dengan cara menjumlahkan seluruh sisinya. Yaitu kita jumlahkan A, B, B, A. Maka kalau kita sederhanakan A dengan A, di sini nanti menjadi 2A dan B tambah B menjadi 2B. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi menjadi 2A tambah 2A tambah B. Nah, itu adalah keliling layang-layang. Sekarang luasnya. Karena layang-layang juga memiliki D1 atau diagonal 1 dan diagonal 2 yang saling tegak lurus, maka luas layang-layang juga dapat dicari dengan cara D1 kali D2 bagi 2. Nah, yang keenam atau yang terakhir segi 4 trapesium. Di sini
Yang Ibu bahas adalah trapesium yang berbentuk sembarang. Yaitu ada sisi A, B, C, dan D. Untuk kelilingnya, maka menjumlahkan A tambah B tambah C tambah D. Karena tidak ada yang sama, maka kita tulis apa adanya. Untuk mencari luas trapesium, Ibu akan gunakan penurunan dari trapesium siku-siku. Yaitu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, trapesium siku-siku itu adalah yang salah satu sisinya membentuk sudut siku-siku dengan sisi-sisi sejajar. Ini sisi sejajar, nah sini sisinya membentuk sudut siku-siku. Nah, itu adalah disebut dengan trapesium siku-siku. Kita lihat ada dua sisi sejajar yaitu A yang atas dan B yang bawah dan ada tinggi dari trapesium. Kita lihat instruksinya, potong trapesium menurut garis tengah setengah tinggi trapesium. Nah, akan menjadi dua trapesium sehingga menjadi dua trapesium. Ini nggak sama trapesiumnya ya. Nah, lalu bentuk kedua potongan tersebut menjadi persegi panjang. Kita tempelkan potongan yang atas tadi. Set, nah kita tempelkan. Ternyata jadi persegi panjang dengan panjang persegi panjang itu adalah jumlah dari sisi sejajar, yaitu A tambah B, sedangkan lebarnya itu adalah setengah dari tinggi. Nah, di sini lihat luas trapesium adalah sama dengan luas persegi panjang dengan lebarnya adalah setengah tinggi dan panjangnya adalah jumlah sisi sejajar. Sehingga karena luas persegi panjang itu adalah P kali L, sehingga luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar yaitu panjang kali lebarnya adalah setengah T, maka seperti ini. Atau kalau disimpulkan menjadi jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi bagi 2. Nah, itu adalah untuk rumus-rumus luas dan keliling, bangun datar atau segi 4, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita bahas contohnya. Ya, kita bahas contohnya untuk contoh yang pertama, yaitu kita punya belah ketupat. Tentukan luas belah ketupat jika diketahui salah satu diagonalnya adalah 16 cm dan panjang sisinya adalah 17 cm. Yang kita perlu tahu adalah belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, sehingga Ibu berikan tanda bagian yang sama, yaitu strip-strip seperti ini. Ini artinya semuanya besarnya atau panjangnya adalah 17 cm. Sedangkan diketahui salah satu diagonalnya adalah 16 cm. Maka Ibu tuliskan yang mendatar, karena sifat dari belah ketupat yaitu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang, maka Ibu bisa simpulkan bahwa panjang diagonal yang 16 ini terbagi 2. Bagian menjadi 8 dan 8. Boleh kita kasih nama di sini misalkan adalah belah ketupat AB CD. Lalu perpotongannya disebutnya adalah titik O. Gitu ya. Nah, maka kita perhatikan untuk segitiga yang berwarna abu-abu berdasarkan sifat dari belah ketupat, yaitu kedua diagonal berpotongan tegak lurus, maka di sini kita lihat DO tegak lurus dengan AC. Sehingga DOC itu adalah segitiga siku-siku. Nah, berarti kita boleh keluarkan segitiga siku-siku. Kita ingat kembali tadi materi prasyaratnya, yaitu segitiga siku-siku berlaku ya teorema Pythagoras. Sehingga untuk mencari luas belah ketupat, kita nanti harus mencari panjang DO dan OB. Yang kita dapatkan dari pertemuan sebelumnya bahwa DO akan sama dengan OB.
Nah, maka nanti untuk mencari BD cukup 2 kali OD. Kita cari OD dari gambar segitiga siku-siku ini, yaitu sisi miringnya adalah DC. Teorema Pitagoras akan berbunyi, yaitu sisi miring DC kuadrat sama dengan sisi lainnya dijumlahkan OC kuadrat tambah OD kuadrat. Kalau mau kita cari OD, maka harus dikurangkan, yaitu mengurangkan dari sisi terpanjang DC dengan selain OD, berarti sini adalah OC kuadrat. Atau kalau mau cari OD berarti adalah akar dari DC kuadrat kurang OC kuadrat. Rumus yang di atas kita tulis kembali. OD berarti kita masukkan angkanya. DC adalah 17 kuadrat dikurangin OC adalah 8 kuadrat. Bagaimana cara menghitung kuadrat? Yaitu 17 kuadrat. Sekali lagi, untuk mempercepat perhitungan kalian, maka boleh kalian menghafalkan pengkuadratan dari angka 1 sampai dengan 25 sebagai langkah awal untuk mempercepat perhitungan kalian. 17 kuadrat artinya 17 kali 17, yaitu kalau kalian kalikan nanti akan ketemu dengan angka 289. Itu ya. Dikurangkan dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Atau kalau kita cari, ternyata OD itu adalah akar dari 225. Nah, ini juga sebagai langkah kalian untuk mempercepat perhitungan akar, maka kalian harus hafal dari 1 sampai dengan 25 tadi pengkuadratannya. Angka berapa yang kalau dikalikan dengan angka tersebut, hasilnya adalah 225, yaitu adalah 15. Gitu ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan OD akan sama dengan OB, yaitu sama dengan 15. Sehingga kita bisa simpulkan diagonal BD, kita bisa simpulkan diagonal BD itu adalah 2 kali OD, yaitu 2 kali 15. Yaitu kita dapatkan angkanya adalah 30 cm. Sehingga jika ditanyakan luas dari belah ketupat, kita bisa cari tadi dari D1 kali D2 bagi 2. D1 tadi diketahui yaitu 16 dikali D2-nya adalah 30 dibagi sama 2. Boleh kita bagi dulu 16 dengan 2 yaitu 8. 8 kali 30 adalah 240 satuannya cm persegi. Nah, ini adalah contoh untuk belah ketupat. Contoh yang selanjutnya kita memiliki yaitu layang-layang. Kita tentukan luas layang-layang ABCD jika diketahui panjang AB 17 cm, lalu AD-nya sama dengan 10 cm dan AC yaitu 16 cm. Oke. Berdasarkan sifat dari layang-layang, layang-layang hanya memiliki satu buah diagonal yang terpotong sama panjang oleh diagonal lainnya, yaitu diagonal terpendek. Nah, ini biasanya dia akan menjadi dua bagian yang sama panjang dengan diagonal lain. Karena dia 16, maka kita bisa simpulkan bahwa AO adalah 8 cm dan OC juga 8 cm. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah luas layang-layang. Luas layang-layang itu tadi adalah D1 kali D2 dibagi dengan 2. D1-nya yang mana? D1-nya adalah BD. Ya. Maka di sini D1-nya adalah BD. Apakah kita sudah punya BD? Belum. Nah, maka kita cari dulu. Bukan ya? Nah, lalu
D2-nya yang mana? D2-nya adalah AC. Apakah kita sudah punya? Ya sudah, yaitu angkanya 16 cm. Maka kita cari untuk BD dulu. Ternyata BD itu didapat dari dua buah segitiga ya, yaitu segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Yaitu BD bisa dicari dari DO ditambah sama OB. Kita cari dulu untuk segitiga yang kecil yang di atas, siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu AO-nya 8, AD-nya sama dengan 10. Kalau kita lihat, sisi terpanjangnya adalah 10. Maka untuk mencari OD adalah sisi terpanjang, yaitu AD dikuadratkan dikurang dengan sisi lainnya, yaitu AO dikuadratkan. Berarti di sini OD sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. Maka OD sama dengan akar AD-nya adalah 10 kuadrat dikurang AO-nya adalah 8 kuadrat. Jadi OD sama dengan akar 100 kurang 64, yaitu adalah akar dari 36. Maka OD sama dengan 6 cm. Oke, kita sudah dapat yaitu panjang OD atau DO ya. OD tambah OB. Nah, lalu yang kedua kita punya segitiga siku-siku yang besar. Kalau kita lihat gambarnya terbalik di sana, kita ikuti AO dan AB. AB-nya 17, yang paling panjang, AO-nya 8 cm. Karena OB adalah salah satu sisi tegaknya, maka OB harus dikurangkan dari sisi terpanjang. OB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. Atau OB sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangin AO kuadrat. Yaitu OB sama dengan akar dari AB adalah 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Atau OB sama dengan akar dari 289 dikurangi 64. Sehingga OB yang kita dapatkan adalah akar dari 225. Nah, tadi akar 225 adalah 15 cm. Sehingga kalian akan mendapatkan panjang dari BD atau D1. Ini ya. Kita akan dapatkan D1 atau BD tadi adalah hasil dari OD ditambah dengan OB. OD-nya 6 ditambah 15, yaitu 21. Sehingga jika kalian diminta untuk mencari luas layang-layang, berarti adalah D1 kali D2 bagi 2. Berapa D1? 21 tadi. Kali D2-nya adalah 16 bagi 2. Nggak muat ya. Bagi 2. 16 bagi 2 dulu. 8 kali 21. Berarti 168 cm per segi. Nah, ini adalah untuk contoh yang layang-layang. Intinya untuk mencari luas layang-layang dan belah ketupat sama, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, kita lihat untuk contoh ketiga. Kita diberikan trapesium, gambarnya sudah seperti ini, yaitu ada trapesium sembarang, karena kita tidak diketahui kaki-kakinya dan tidak merupakan trapesium siku-siku, maka kita cukup tentukanlah luas ya ini ya. Luas trapesium. Luas trapesium. Oke. Lanjut ya. Nah, apa sih luas trapesium itu rumusnya?
luas trapesium itu tadi adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Nah, kalau dilihat dari gambar mana jumlah sisi sejajarnya? Oh, sisi sejajarnya adalah yang 14 cm dan 12 cm. Karena jumlah berarti plus. Nah, ini harus dikurungin dulu ya, karena jumlahin dulu baru dikali sama tinggi. Dikali sama tingginya. Tinggi itu lambangnya selalu ada seperti tanda kotak seperti ini dengan si alas, gitu ya. Jadi di sini adalah tingginya 8 cm dibagi sama 2. Mana dulu nih yang dikerjain? Dalam kurung dulu, 16 tambah 12 adalah 26 dikali 8 bagi 2. Boleh langsung nih, itu 4. 26 bagi 4 itu adalah 104 cm persegi. Nah, itu adalah untuk contoh ketiga. Contoh keempat, yaitu kita punya trapesium sama kaki. Nah, di sini udah dikasih tahu. Trapesiumnya sama kaki. Dan kakinya panjangnya 20. Kaki-kaki itu berarti yang samping-samping ya. Nah, terus sisi sejajarnya masing-masing 12 dan 44. Tentukanlah tinggi dan luas trapesium tersebut. Nah, kita punya. Nah, ini yang kaki-kakinya. Di sini besarnya adalah 20. Ini juga 20 berarti karena sama kaki. Lalu sisi sejajarnya katanya adalah 12 cm dan 44. Berarti yang 44-nya yang panjang. Berarti yang di sini yang gambarnya panjang yang bawah ya. Nah, di sini Ibu gambarkan di luar. Gitu. Dan ini adalah 44. Lalu kita punya, tentukanlah tingginya. Nah ya, oke berarti kalau di sini 12, berarti kan ini sama ya. Nih, karena kaki-kakinya sama. Berarti dia sisi-sisi yang bawahnya juga sama. Berarti anggaplah di sini A, B, C, D. Berarti sini adalah E. Yang ini adalah F, gitu kan ya. Maka panjangnya AE akan sama dengan FB. Kenapa kok gitu? Karena kaki-kakinya sama, maka pasti bawahnya juga sama. Sehingga kalau kamu jumlahkan si AB yaitu yang berasal dari AE tambah EF tambah FB, nanti hasilnya akan menjadi 44 sama dengan AE-nya akan sama dengan ini FB, maka FB-nya akan Ibu tulis jadi AE. Jadi dari sini 2AE, jadi 2AE akan sama dengan 44 dikurang 12. Sehingga kita akan punya 2AE yaitu yang sama dengan berapa? 32 atau AE-nya sama dengan 16 cm. Oh ya, dapat dari mana? Ini dapat dari 32 bagi 2. Itu 16 cm. Nah, di sini sudah dapat nih 16. Ini juga dapat 16. Gitu ya. Nah, kita untuk mencari tinggi, maka kita gunakan teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku. Nah, kita mau tuliskan teorema Pythagoras. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Yaitu segitiga siku-siku FBC. BC 20, FB-nya 16. Di sini FC-nya adalah T. Mana yang terpanjang? Yang terpanjang adalah yang 20, karena di depan siku-siku, yaitu dia disebutnya dengan sisi miring. Maka untuk mencari T, FC berarti harus dikurang ya. FC kuadrat berarti yang terpanjang yaitu BC kuadrat dikurangi dengan FB kuadrat, atau FC kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi sama FB kuadrat. FC berarti sama dengan akar BC-nya adalah 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. FC
FC sama dengan 20 kuadrat itu berapa? 400. Dikurangi 16 kuadrat itu 256. Sehingga kalau dikurangkan itu adalah akar 144 ya. 144 itu adalah 12 kali 12. Berarti akarnya adalah 12. FC tadi nama lainnya adalah apa? Yaitu T. Jadi tinggi dari trapesiumnya yaitu FC, yaitu sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah luas trapesium. Luas trapesium rumusnya adalah yaitu jumlah sisi sejajar. Berarti jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi bagi 2, yaitu jumlah sisi sejajarnya tadi adalah 12 tambah 44 ya. Ini 12 tambah 44, mana ya kursornya? Itu dia. 4 dikali dengan tingginya barusan kita dapat 12 dibagi sama 2. 12 bagi 2 dulu yaitu 6. 12 tambah 44 itu adalah 56. Ya, dikali dengan 6 berarti 336 cm persegi. Ini adalah untuk contoh keempat kita hari ini. Oke, thank you for watching and mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa membantu pemahaman kalian dalam mempelajari keliling dan luas segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.